Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atii'u muslimin. Subhanallah. Jadi sebelum itu Bapak Ibu ini sehat. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Pertama-tama menjadi puji syukur dari Allah SWT kesempatan hari ini. Allah masih membangunkan kita dari tubuh kita. Allah masih memberikan kesehatan pada tubuh kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan rahmat dan lindungan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Salawat serta salam atau berdoa di junjungan anak kita Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang berjalannya yang senantiasa kita terus sampai di akhir. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini berarti kajian subuh ceria pasca Ramadan, pasca perdana di setelah Ramadan. Jadi ini tadi alhamdulillah perjalanannya ke sini dengan anak saya itu beberapa kali bukan kendala yang kita buat sendiri. Tadi berangkat makan motor agak kendala sampai jalan di tengah sawah kehabisan bensin cari-cari duduk semuanya belum buka. Kendalanya telepon teman-teman di hati angkat bertahan koda, akhirnya ada toko buka satu, bensinnya habis. Dan terus gimana? Bisa kali 500 meter bensin kita baru 500. Alhamdulillah bensin sudah terisi. Di Okel juga untuk reda, enggak ada kata-kata lagi. Mun sadar tadi banget, lampu merah, terus saya lampu merah satu, terus sampai terbang berhenti palang sepuluh, berhenti meter lagi di palang sepuluh, berhenti gerbangnya jadi tutup, sampai akhirnya alhamdulillahnya tutup sampai sini masih bisa mengisi kajian subuh ini. Alhamdulillah ternyata memang luar biasa terjadi. Ternyata Allah meridhoi kita semuanya untuk bisa bertemu di pagi hari ini. Karena bagaimanapun pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Jadi Bapak Ibu yang menghormati, pertama-tama kita sudah sepatutnya di Bapak Ibu ya, sampai di detik ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Karena kalau kita mungkin lihat di saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin masih bisa bertemu dengan kita, tahun ini ternyata Allah sudah memanggil. Bisa jadi yang mungkin baru sebulan yang lalu kita bertemu, ternyata Allah sudah memanggil. Nah, karena memang sejatinya kematian itu tidak ada yang tahu. Kematian itu menjadi rahasianya Allah. Ketika kematian itu kita ketahui, Bapak Ibu, mungkin kita itu kayak mobil. Contoh misalnya, kadang-kadang itu saya masih ingat ketika dulu saya waktu kecil, saya itu jarang sekali belajar di sinau di sekolah. Tapi kalau di rumah itu di sinau benar-benar sesuk kuwi ono ujian pokok, sehingga tidak. Padahal itu juga bukan pasti. Sama halnya ketika mungkin kita mengetahui bahwasanya misalnya tanggal sekian, jam sekian saya meninggal dunia, mesti mepet-mepet itu udah ngomong banget ibadah. Ya karena itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kita sebagai manusia itu diminta untuk beribadah di istiqomah, sidik-sidik terajut. Karena apa? Karena justru ketika kita mengetahui itu, sehingga ketika sewaktu dipanggil kita siap harus. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah SWT, ini tadi kita dibacakan bersama ayat kursi. Kira-kira ayat kursi itu manfaatnya apa?
Mengusir setan. Betul gitu. Jadi kadang-kadang itu apa nih? Kadang-kadang itu memaknai ayat kursi itu kadang-kadang hanya dilihat dari satu sudut pandang. Padahal ayat kursi itu luar biasa manfaatnya bagi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sedikit tadi sudah kita baca bersama-sama, Pak Ibu. Sedikit saya bacakan artinya nih. Jadi ayat kursi itu menjadi ayat yang benar-benar luar biasa. Menjadi ayat, yang artinya nih Pak Ibu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah sampai sini gitu Pak Ibu, sebelum kita lanjut. Jadi Allah itu kekal. Jadi tidak ada terus Allah itu meninggal. Allah itu punya anak. Itu tidak ada. Lah kalau seandainya Allah punya anak, berarti saya disembah di Allah. Yo pasangannya, yo anaknya. Maka dari itu Allah itu tunggal, Allah itu esa. Sehingga membuktikan bahwasanya itu Allah itu cuma satu. Jadi sepatutnya disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah itu terus-menerus mengurus anaknya Bapak Ibu, dan tidak pernah tidur. Nah, jadi ketika Tuhan itu diwujudkan menjadi dalam bentuk terus dia tidur, ya boleh gelarnya kasih kita kehidupan sehari-hari tidak ada yang mengawasi juga kelihatan. Maka dari itu betul Bapak Ibu, Allah itu Esa, Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu kekal Bapak Ibu. Ketika saatnya mungkin kita tidur atau pas kita bangun, Allah selalu mengawasi kita. Coba dibayangkan. Sebegitu luar biasanya Allah itu. Padahal menciptakan manusia itu berapa ratus juta. Terus selain makhluknya itu manusia, Allah juga menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan tumbuhan, tanaman, hewan dan sebagainya. Dan itu tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kepunyaannya yang ada di langit dan di bumi. Nah, sudah sangat-sangat yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapi mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dia hadapi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasakan melihat keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bapak Ibu, nah, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, syafaat itu Bapak Ibu, semuanya itu tetap dari izin Allah. Syafaat itu banyak. Jadi ketika Bapak Ibu sering ketika menjawab Nabi Muhammad dijawab SAW. Nah itu apa? Ketika kita menjawab salam itu, ataupun ketika kita mendengar Nabi Muhammad kita mengucapkan SAW itu dijawabnya. Ketika nanti dijawabnya Nabi Muhammad berikan syafaat. Selain itu Bapak Ibu, nah ini penting. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita dalam konsep bertetangga, konsep berkeluarga. Syafaat sebenarnya bisa juga dengan menyelesaikan kita lingkungan yang baik seperti ini. Kenapa? Ketika kita ada di akhirat kelak, misalnya tiba-tiba Bapak Ibu sudah di surganya Allah, ternyata di surga ini biasanya kita kumpul yang masjid bareng-bareng, terus kumpul-kumpul yang dari situ penasaran terus itu bahas-bahas umat, misalnya diskusi kebaikan. Delala Bapak Ibu itu sudah di surga. Dan terus yang surga itu ternyata saya belum ada. Oh jangan terus ditopi, terus ditopi. Itu seorang urusan, pokoknya aku surga ini. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, itu Bapak Ibu juga bisa berikan syafaat. Misalnya bilang Pak, ya Allah, saya dulu yuk kecil, yuk diskusi bareng, taruh si A. Terus si A gak mau ya Allah, men surga ini ngomong ya Allah. Jawab misalnya,
Oh lah, kita diskusi apa-apa dengan headset, rasa mampu ngerokok. Habis itu terus kita, ya Allah, benefit aku pilih. Nah jadi ya Allah, kok lebih tolong ya Allah si aku yuk nek surga ya Allah karena dia bareng-bareng buat kita. Insya Allah sama dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebelum itu mungkin Bapak Ibu mau ditulah nih. Tulah kirinya Bapak Ibu, monggo ditulah kirinya, ditulah kanannya, dililit Bapak Ibu. Terus umpamanya misalnya nih akhirat kok gak ini yang dililit, kok yang suatu gak ketemu ya dililit. Jadi sampaikan pada ya Allah, kompleks ini wali tapi wong sampai api ya Allah, kok ini mau sih tenda ya Allah, tolong anak ke surga ya, insya Allah bisa. Begitu ya. Jadi syafaat itu penting dan semuanya izin dari Allah. Jadi maka dari itu syafaat dengan izin yang ketika kita meminta kepada Allah terus mengizinkan berikan syafaat langsung bisa diangkat ke surga. Gitu ya. Jadi pentingnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan kita harus juga mengingat-ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Suatu saat adalah misalnya dengan kebaikan yang kita ingatkan ternyata beliau berbuat baik di amal dia. Insya Allah orang yang menyampaikan itu juga akan mendapatkan kebaikan itu. Lanjut di bawah itu, keutamaan yang pertama ayat yang paling aku belum Al-Quran. Ya, jadi ini ada hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Dari Ibnu bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang ayat apa yang paling aku dalam kitab Allah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bertanya beberapa kali, kemudian dia menjawab ayat kursi. Maka beliau mengatakan, selamat bagi Anda, wahai Abdul dengan ilmu Anda demi yang jiwaku yang ada di tangannya. Sesungguhnya ayat kursi mempunyai mulut dan dua disucikan para malaikat dan keras. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, ayat kursi maksudnya gini, bukan terus kita merasa di Al-Quran itu pokoknya adalah ayat yang spesial. Spesial itu tidak ada. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran itu semuanya ayatnya sangat baik karena itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada utama yang lebih contoh misalnya Bapak Ibu ini buat terus lagi menganggapnya mungkin sesat ataupun itu bid'ah nggak mesti. Kita contohkan saja. Misalnya kita sama-sama sebagai guru ngajari anak, kan pasti insya Allah dalam semua itu kan anaknya mesti ya baik semuanya. Cuma pasti kan ada satu kan yang mungkin menonjol. Nah seperti itu kan semua ayat baik insya Allah. Tapi mungkin ada ayat yang istimewa yang benar-benar bisa kita hafalkan, bisa kita benar-benar menjadi rutinitas yang bisa kita sebutkan, kita sampaikan setiap hari. Dan salah satunya itu surat ayat kursi. Yang kedua, membuka pintu hikmah dan rezeki. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi umat muslim yang baca Al-Quran akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting Bapak Ibu. Jadi ketika selesai sholat itu ayat kursi itu disebutkan Bapak Ibu. Ayat kursi dan 30 itu dengan setiap selesai sholat itu dengan sampaikan, sebutkan atau dengan lafalkan Bapak Ibu. Insya Allah itu juga akan menjauhkan dari marah. Dan di sini ternyata ayat kursi itu juga salah satu mendatangkan rezeki. Dan jadi mau Bapak Ibu ini bisa kita terapkan. Dan di sini kemudian Allah membukakan pintu baginya siapapun yang baca ayat kursi sebanyak 18 kali sehari. Nah ini sebenarnya tidak harus juga spesial 18 hari, 18 kali. Jadi itu baca berkali-kali itu juga bagus Bapak Ibu. Jadi yang pasti kita yakini ayat kursi itu salah satu ayat yang bisa membukakan pintu rezeki. Jadi yang mungkin rezeki ini sudah ngomong oke membaca ayat kursi. Ini kepepet rezeki tidak lancar paling tidak kita mendapatkan pahala. Selanjutnya ayat yang diberkahi. Nah di sini Bapak Ibu keberkahan itu bisa kita dapatkan. Salah satunya itu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah berkumpul dengan orang-orang yang baik salah satunya adalah ilmu yang disampaikan ketika ada spesial dari ayat kursi itu bisa kita bacakan untuk sehari-hari. Yang selanjutnya ayat kursi membuka bagi segala susah. Nah ini ada sabda Rasulullah, barang siapa yang belajar ayat kursi dan tahu keadaannya Allah akan buka pintu surga untuknya. Masuk pintu yang mana saja dipersilakan. Nah, ini Bapak Ibu.
ayat kursi itu kan menjadi ayat yang spesial, sehingga otomatis juga ternyata Allah itu memberikan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan itu dengan membaca ayat kursi. Terus ketika ada yang mengatakan gini, ayat kursi itu juga bisa penangkal pengusir misalnya. Ketika mungkin ada sujud gabung dan sebagainya, ayat kursi itu menjadi salah satu yang bisa kita baca Bapak Ibu. Ketika kayak ayat rupiah itu salah satunya juga ayat kursi. Tapi gini Bapak Ibu, jadi itu juga ada jin muslim juga, sehingga ayat kursi itu juga mungkin juga ada. Saya itu sempat kemarin itu ya gitu Bapak Ibu, beberapa kali itu ada rupiah. Pas rupiah itu gini, dibacakan angkutan itu ayat rupiah, ternyata jadi yang masuk juga hafal. Jadi malah dia hafalan apa-apa hafalan gitu kan. Sini akhirnya si perupiah ini gini, karena ternyata sekuat-kuat jin Bapak, ketika dia membayar ayat kursi yang misalnya ketika dia jadi dia tidak mungkin akan mengganggu manusia. Ketika dia itu sudah memahami bahwasanya Islam itu seperti ini, Islam baik, dia tidak. Tapi ketika jin yang dia itu kafir, yang dia itu ternyata dia tidak muslim, dia suka mengganggu manusia. Meskipun dia misalnya apa tapi dia tidak menerangkan Al-Quran itu ternyata dia si perupiah itu ya kalau kamu hafal Al-Quran silahkan kamu bacakan Al-Quran itu baca. Ternyata karena dia itu menghafal Al-Quran tapi dia tidak mengimani Islam, tidak mengimani agama Islam, ketika dia itu membaca yang masuk itu ternyata dia terbakar sendiri. Karena ini waktu itu si perupiah bilang seperti ini, ketika nanti saya mau membacakan terus dia itu juga hafal, jadi kan kayak hafal-hafalan itu loh, jadi kan dia hanyal. Nah ketika jadi hanyal itu jadi tidak ikhlas sampai begini, sehingga dalam hatinya hanyal itu otomatis jadi merasa menang. Sehingga waktu itu pintarnya seperti ini, dia sudah kamu silakan membaca, saya tak mendengarkan, saya akan mengoreksi dari awal bacaan. Dan ternyata karena jenis itu dia menghafal, dia sudah menghafal tapi dia tidak mengimani sampai yang menghafal baca saja, ternyata lambat laun dia yang capek dia terbakar. Nah ini itu ketika kita bertemu dengan jin-jin yang misalnya hafal banget, tapi insya Allah itu selama ini saya beberapa kali ketika kayak orang-orang yang misalnya dirasa dan sebagainya itu sebenarnya gitu. Jangan terus kita itu kita menganggap itu menjadi spesial untuk yang menangkap itu, jangan seperti itu Bapak Ibu menganggap, tapi kita yakin bahwasanya apa ayat itu menjadi ayat berkah. Jadi jangan semata-mata terus ayat kursi itu kita bacakan untuk menangkap satu jangan. Ayat kursi itu menjadi ayat spesial yang penuh dengan keberkahan. Dan ini Bapak Ibu, ketika jangan sebelum tidur, ayat kursi itu juga bisa mengantarkan tidur kita dan menjaga tidur kita. Karena menurut saya, Bapak Ibu ketika tidur itu kan apa nih? Kalau dalam medis itu mengatakan ketika tidur itu bisa dianggap seperti mati suri. Nah, ketika kita sebelum tidur itu diminta berwudu, dan setelah berwudu itu kan kita juga berdoa, dan di situ kita sisip dengan ayat kursi. Karena apa? Insya Allah itu tidur kita akan tenang, jadi kita akan terjaga hal-hal yang tidak baik ketika dalam tidur kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi beberapa tadi tentang kemuliaan ayat kursi juga, dan ini yang terakhir Bapak Ibu, memudahkan sakaratul maut. Allah SWT mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan sebelumnya tidak ada yang mengamalkan ayat kursi. Bagi umat Islam ayat kursi, maka Allah memudahkan sakaratul maut. Bapak Ibu pernah mendengar ketika orang sakaratul maut itu, atau pernah membaca ketika mendengarkan tausiah Bapak Ibu, ketika sakaratul maut itu sakit yang luar biasa. Pernah Bapak Ibu yang saya ketika ada saudara atau ada yang mau sakaratul maut itu dengan tidak di sampingnya melihat beliaunya itu perasaan yang mungkin terkesan sakit sekali itu pernah Bapak Ibu. Saya itu dulu pernah Bapak Ibu melihat itu. Jadi
Pak itu ketika ada orang yang sakit, itu kan kita sebagai keluarga itu diminta untuk di sampingnya. Itu kenapa itu? Untuk bisa mendampinginya. Karena kan ketika sakaratul maut itu sakit yang luar biasa. Bahkan ketika manusia itu merasakan sakit yang luar biasa itu, kita mengucapkan kalimat-kalimat maut itu sangat berat. Ketika kita tidak sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat maut, ketika kita pas sakaratul maut itu, yang dipikirkan dengan hati kita itu sakitnya luar biasa. Maka dari ketika keluar di sampingnya itu akan menjaga itu menjadi seperti itu, untuk senantiasa di sampingnya, membaca lafaz-lafaz Allah, membimbingnya. Itu karena apa? Jadi ketika beliau di sakaratul mautnya itu yang terdengar adalah nama-nama baik Allah. Jadi pentingnya ketika kenapa kita diminta sering membaca ayat kursi itu kenapa? Ketika kita sering membaca ayat kursi itu menandakan mulutnya dibasahi dengan kalimat-kalimat kebaikan. Jadi ketika pas mau sakaratul maut itu mulut kita itu dimudahkan Allah untuk menyampaikan kebaikan, terutama mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan Allah sedikit-sedikit kebaikan. Ini saya masih ingat salah satu Amin Aziz itu, beliau bernama Mas Agung. Beliau itu saya sering ketika beberapa kali juga ketika beliau itu selesai sholat itu bapak itu beliau zikir. Mesti zikirnya itu pas ayat kursi itu beliau agak keras seperti samping saya. Jadi sehingga saya mendengar, mesti beliau itu selesai membaca ayat kursi. Nah, habis itu beliau itu lulusan SMP bapak itu. Jadi, tapi di lain itu beliau sangat luar biasa. Bahkan mungkin Mbak Robi, Mas Novi juga menjadi saksi ya. Mas Agung itu bapak itu jadi jam kerja jam 8 sampai jam 4 beliau itu sering datang itu lebih pagi lebih awal karena karena donatur itu biasanya kan banyak pegawai itu, sehingga kalau seandainya jam 8 ke atas kan sudah bekerja, sehingga beliau itu seringnya mengambil donasi itu pagi hari. Dan ketika malam itu harusnya sudah pulang, dia kadang-kadang itu malam itu datang ke donatur untuk mengambil donasi. Karena apa itu? Karena sama orang-orang donatur itu rata-rata enggaknya malam hari beliau mengambil donasi. Keikhlasan beliau itu, dan ternyata beliau itu selesai sering banget baca kursi. Pas saya bonceng motor dengan beliau itu, kadang-kadang beliau itu ngomong sendiri loh. Kadang-kadang ngomong sendiri sempat saya juga pernah bertanya kepada beliau, Mas jadi dengan ini dalam ngomong Mas, aku yang dalam itu tahu zikir, dan salah satunya itu aku membaca ayat kursi. Dan ternyata Allah itu sayang kepada beliau baik. Beliau itu dikasih sakit gagal ginjal. Gagal ginjal yang harus cuci darah berkali-kali baik. Sampai beliau itu cuci darah terakhir itu selama 4 tahun atau 5 tahun seingat saya. Itu sampai parah-parahnya itu sebulan itu cuci darah 2-3 kali seminggu. Nah, yang menjadi sesuatu yang buat saya sampai sekarang tidak terlupakan bapak. Beliau itu seminggu sebelum beliau meninggal dunia di rumah sakit itu beliau itu sudah kayak tidak ingat dengan teman-temannya, sudah beres semuanya. Nah, pas menjelang malam bapak itu jam 1 malam 4 hari Jumat, Mas Agung itu sudah tidak bisa mendengarkan suara. Habis itu beliau manggil perempuannya, Pak, ini masih Pak, aku sudah bisa ngomong, aku sudah belas waktu jam 1 malam kepada hari Jumat. Nah, perempuan ini yang kita dulu, karena kalau sudah kayak ini sudah panas, ini itu mengapain? Ini ngajak la ilaha illallah. Sebelum disampaikan la ilaha illallah itu, ternyata itu Mas Agung Bapak Ibu mengucapkan la ilaha illallah itu bisa sebanyak 10 kali. 10 kali itu terus beliau meninggal
ketika kita tanya kepada perempuannya itu Bapak Ibu, tak dengan itu gimana ceritakan kayak tadi Bapak Ibu tuntutannya. Aku mas, karena mengkawinkan aku ini malah mau wis lancar ucapkan lagi sebagai 10 kali dan kita enggak rasakin lorong mas posisi rasa kartu maut yang maaf ketika cuci darah itu kan membuat wajah itu kan kayak menjadi gelap dalam kita hitam ya. Tapi pas aku itu diceritakan perempuannya itu bersih loh, jadi bersih di akhir hidupnya. Nah waktu itu terus paginya dengan Ustaz Umar dengan beberapa perusahaan semua itu datang diceritakan itu waktu itu terus Pak Umar itu sampai berbeda juga. Ustaz Umar yang beberapa kali isi itu saya tanya, jadi kenapa Ustaz kok sampai berbeda dengan cerita ini? Jawaban dia seperti itu. Dari itu belum tentu Ustaz Kiai itu ketika sakaratul maut itu bisa seindah ini. Yang mungkin setiap hari mungkin kita bisa menyampaikan kebaikan, tausiah, tapi belum tentu sakaratul maut kita itu semulia seperti itu. Karena apa? Sakaratul maut itu sakit yang luar biasa. Kita sebelum mencari, sebelum kita membuat mengucapkan kalimat kebaikan itu sakit yang luar biasa ini, itu sudah menyelimuti diri. Jadi kalau kita tidak sering mengucapkan kebaikan, kalimat-kalimat Allah itu kan yang Allah sampaikan sebutkan itu, ketika kita nanti sekarang tidak bisa mengucapkan itu menjadi berat. Karena amalan akhir kita tidak akan bisa berkata. Dan salah satunya tadi itu adalah apa? Kebaikan, keistimewaan ketika kita sering menghafalkan surah ayat kursi. Nah, itu Bapak Ibu, monggo itu tidak harus kayak tadi misalnya, juga kan bisa berkali-kali itu membaca ayat kursi itu juga sangat baik. Dan spesialnya apa? Anggap saja itu menjadi bonus. Tapi ketika kita dalam perjalanan kita, dalam misalnya selesai sholat kita, monggo kita sering-sering itu sering-sering kita membaca ayat kursi. Semoga dengan ayat kursi itu banyak yang berhubung kepada kita, banyak yang melindungi kita, sehingga dengan ayat kursi ini bisa kartu maut kita itu Allah itu mengingat mempermudah lidah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dalam kematian kita itu kematian yang sempurna, kematian yang terbaik, kematian yang dijamin Allah sebagai usaha. Nah, begitu Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan, karena mungkin saya kalau menyampaikan seperti Ustaz tidak menunjukkan terbatasan ilmu, apalagi kalau saya menyampaikan tentang khilafiyah tambah gak paham lagi, karena Ustaz saja ada menyampaikan saja ada program untuk apalagi saya yang minim ilmu ini. Kalau jadi saya ingin menyampaikan sedikit yang mungkin saya sampaikan atau yang sedikit saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, semoga menjadi kebaikan berkah besar. Karena sejatinya Bapak Ibu, manusia itu ketika Allah berikan ilmu, ketika Allah titipkan ilmu ini sebenarnya akan menjadi beban kita di akhirat kelak ketika ilmu ini tidak kita sampaikan. Jadi ketika kayak tadi misalnya saya mengajak untuk sering membaca ayat kursi. Ini kalau ditanya mungkin dengan sosok yang lain itu lebih banyak yang lebih paham tentang maknanya. Tapi sedikit yang saya sampaikan ini kayak ayat kursi ini, semoga ini bisa benar-benar menjadi pegangan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita ayat yang lainnya yang tidak hafal sebanyak itu, ini ayat kursi ini bisa menjadi ketenangan jiwa bagi kita Bapak Ibu. Dan di akhir tahun ini Bapak Ibu, mohon kita berdoa bersama kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah juga menerima semua amal ibadah kita Bapak Ibu. Dan yang paling penting, semoga di akhir hidup kita Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita istighfar sebanyak 3 kali. Kita beristighfar dan kita ucapkan 3 kali ini menjadi istighfar
bisa mengampuni segala dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman. Kami ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, berkumpul ya Allah, menghadap ada ridho. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah atas dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima semua amal ibadah kami ya Allah. Semoga amal ibadah kami ini bisa menjadi kemudahan amal ibadah kami di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, keluarga bahagia, keluarga yang baik di dunia, keluarga yang baik di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sebagai anak ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah, bisa merawat orang tua kami yang masih ada ya Allah. Berikanlah kemudahan hati kami untuk merawat orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah yang Maha Segala Maha Penyayang, mudahkanlah hidup kami ya Allah untuk anak orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sebagai orang tua ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk mendidik putra-putri kami ya Allah menjadi putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah. Senantiasa mendoakan kami ketika Engkau sudah menjemput kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah silaturahmi kami ya Allah, buat silaturahmi keluarga kami maupun tetangga kami ya Allah. Kami mengharapkan silaturahmi ini ya Allah bisa mengangkat kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami rezeki yang berkah, melimpah, dan toib ya Allah, sehingga bisa mengikuti keluarga kami dan harta ini bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada kekuatan hanya darimu ya Allah, tidak ada pengampun doa hanya darimu ya Allah. Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqdir lana wa la tughfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, jangan berikan kepada kami melalui berislamu ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah dengan mobil kepada kami ya Allah. Tunjukkanlah yang baik nampak baik ya Allah sehingga kami bisa menjalankan, dan tunjukkanlah kami yang buruk nampak buruk ya Allah sehingga kami bisa menjalankan ya Allah. Allahumma anta haqqo haqqo wa rasulna ibadah wa al-barna barna wa rasulna nara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.